ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى في آية الكريمة وهو أصدق المقالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا في حديث الأخرى اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين syakirin alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberi keleluasan rezeki yang halal berbarakah. Amin. Mudah-mudahan orang tua kita semua diberi kesehatan. Amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kita ulas materi yang lalu, yaitu tentang menguap. Menguap itu adalah nikmat dari Allah. Ketika kita ngantuk menguap, enak sekali itu ketika menguap. Apalagi kalau diberikan suara nguapnya. Tapi awas, ketika kita nguap, jangan mengeluarkan suara dalam menguap. Kenapa? Itu makruh. Itu makruh. Apalagi sedang tolak ilmu. Ketika sedang tolak ilmu kita nguap bersuara, wah, itu su'ul khuluq. Tidak ada adab bagi orang yang menguap seperti itu. Jadi menguap pun ada batasan-batasannya. Sekalipun itu adalah merupakan nikmat dari Allah, tapi kita tidak boleh berlebihan. Menguap dengan mengeluarkan suaranya didorong dengan suara wah, atau menguap dengan mulut yang dibuka lebar-lebar, itu pun makruh. Ketika menguap membuka mulut lebar-lebar juga makruh. Kenapa? Karena kita disunahkan ketika menguap itu sunahnya mulut ditutup rapat-rapat. Usahakan oleh kita mulut itu ditutup rapat-rapat. Tahan oleh kita. Tahan ketika menguap, jangan sampai mulutnya dibuka lebar-lebar, itu makruh. Kemudian ketika kita menguap, sunnah tangan kiri kita menutupnya seperti ini. Ketika kita menguap, ini sunnah tangan kiri menutup mulut kita dengan dibalikan telapaknya. Telapak tangan kirinya dibalikan seperti ini posisinya. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Diajarkan oleh Rasulullah itu hikmahnya adalah menjaga setan yang masuk ke dalam rongga mulut kita ketika kita menguap. Ketika kita menguap tidak ditutup oleh tangan kiri, maka setan masuk ke dalam rongga tubuh kita, yang nantinya setan akan bersemayam di dalam hati kita melalui jalan darah, saluran darah pada tubuh kita. Mereka menggoda kita supaya kita malas beribadah, supaya kita malas takwa, supaya kita malas berbuat baik. Itulah tugas setan. Jadi sunnah ketika menguap ditutup mulut kita dengan punggung tangan kiri. Tuh. Kemudian materi yang lalu juga tentang mengangkat tangan bagi orang yang tidak mempunyai tangan, mohon maaf. Itu tetap saja sunnah diangkat tangannya sekalipun tangannya tidak ada, mohon maaf, buntung, mohon maaf. Itu jadi tetap aja diangkat. Umpamanya tangannya sampai siku, ya udah aja diangkat sampai sikunya.
seperti ini. Jadi perkirakan ketika itu normal, ini telapak tangan ada di lurusan kuping. Jari jempol itu ada pada daun kuping namanya nih, kuping bagian bawah, kemudian jari telunjuk pada bagian atas kuping lurusnya seperti ini. Ini sunnahnya seperti ini. Jadi ketika kita takbiratul ihram, sunnah mengangkat tangan seperti ini, dua-duanya. Kalau komplit tangan dua-duanya. Ya, jadi bagaimana saja yang sunnah diangkat ketika sholat, ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi ketika kita takbiratul ihram pada permulaan sholat, kemudian kita mau ruku, kita sunnah mengangkat tangan juga sampai sini, tetap patokannya sampai sini. Kemudian bangun dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, itu pun sama, sunnah mengangkat tangan, dua tangan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh hamdahnya dibaca fathah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi boleh dibaca mil'u, boleh dibaca mil'a. Nah, kemudian kita bangun dari tahiyat awal, rakaat kedua. Ketika kita mau melanjutkan ke rakaat ketiga atau ketika kita mau melanjutkan ke rakaat ketiga, baik itu sholat maghrib ataupun sholat yang 4 rakaat, dhuhur, isya dan asar, itu setelahnya tahiyat awal, setelah beres sujud kedua, kita berdiri lagi, dan itu sunnah tangan diangkat kembali. Allahu Akbar sampai berdiri, ini tangan diangkat, sunnah itu. Ketika kita mau memulai rakaat ketiga atau sehabis melaksanakan rakaat kedua atau setelah tahiyat awal, itu sunnah. Jadi ada 4 tempat kita sunnah mengangkat tangan. Selain itu makruh. Mengangkat tangan pada sholat itu ada 4 tempat. Kalau lebih dari 4 tempat itu seluruhnya makruh, karena banyak gerakan. Karena yang disunahkan hanya 4 tempat. Yang pertama adalah pada takbiratul ihram, yang kedua mau bangun dari tahiyat awal, ya, bangun dari tahiyat awal, bukan dari setelah sujud rakaat kedua, bukan. Karena setelah sujud rakaat kedua itu, sujud kedua pada rakaat kedua itu harus tahiyat awal. Jadi beres tahiyat awal kita berdiri. Nah, setelah berdiri itu sunnah mengangkat tangan ketika mau memulai rakaat ketiga. Itu. Jadi ada 4 tempat ya. Ulangi lagi. Jadi pada takbiratul ihram, ketika meruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika bangun dari tahiyat awal, ketika akan memulai rakaat ketiga itu sunnah tangan diangkat. Jadi ada 4 tempat mengangkat tangan dalam sholat, sunnah itu hukumnya. Ketika tidak diangkat tangannya dalam sholat, sholatnya tidak batal, namun hanya tidak mendapat pahala sunnah mengangkat tangan. Garis pendek, makruh. Jadi makruh bagi orang yang sholat menurut mazhab Syafi'i itu ketika mau sholat takbiratul ihram tidak mengangkat tangan, itu makruh. Tangannya dilonjorkan aja begini, itu makruh. Atau dari awal disedekatkan aja begini, itu juga makruh. Jadi menurut mazhab Syafi'i tetap dari awal disunahkan mengangkat tangan ketika mau takbiratul ihram. Dan yang lainnya, yang 3 lagi di tempat-tempat yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Anak-anak sekalian yang berbanggakan, sholat ini sangat penting bagi kita semua, dan itu harus merupakan kebutuhan bagi kita semua. Kenapa demikian? Karena semua amal itu tertolak. Sedekah kita, infak kita, hibah kita, wakaf kita, semua tertolak. Sekalipun kita suka memberikan nafkah kepada orang tua kita, kita kasih nafkah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, itu sia-sia kalau
kalau tidak melaksanakan sholat 5 waktu, itu semuanya tertolak. Semua amal baik kita semuanya tertolak dan tidak akan diterima di akhirat kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Jangankan sering, 1 waktu saja kita meninggalkan sholat, kita akan disiksa selama 500 tahun di dalam neraka. Akan disiksa kita 500 tahun itu untuk meninggalkan satu waktu sholat, apalagi beberapa waktu sholat kita tinggalkan dan kita tidak pernah menggantinya. Itu nanti akan kita disiksa, sekalipun amal baik kita banyak, tapi karena kita meninggalkan sholat 1 waktu, tetap akan mencicipi siksaan neraka dulu selama 500 tahun disiksa di dalam neraka untuk 1 kali meninggalkan sholat, untuk 1 waktu meninggalkan sholat, apalagi beberapa waktu. Nah ini harus kita jadikan suatu kebutuhan baik kita, karena kita hidup tidak hanya di dunia dan kita akan menempuh kehidupan di akhirat yang hakiki. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang semu, kamuflase. Jadi pura-pura hidup kalau di dunia, sekalipun hidup. Kenapa demikian? Karena cuma sebentar di dunia itu. Di dunia itu hanya sebentar hidupnya itu. Yang lama adalah, dan selama-lamanya tidak akan ada lagi kematian, yaitu kehidupan di akhirat. Jadi sangatlah rugi ketika kita hidup di akhirat tapi kita dalam keadaan disiksa. A'udzubillah min dzalik. Itu materi yang Bapak bisa sampaikan. Silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumarni dari kelas 8. Izin bertanya Pak, bagaimana menahan hawa nafsu, melawan hawa nafsu malas salat? Bagaimana cara melawan hawa nafsu ketika malas sholat? Jadi hawa nafsu itu harus diperangi. Hawa nafsu itu harus dilawan. Tidak boleh diikuti. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, hawa nafsu yang salah, maka kita akan celaka. Tetapi kalau kita memerangi hawa nafsu kita yang salah, maka kita akan selamat. Jadi perang yang paling berat adalah bukan perang Badar, tapi perang yang paling berat adalah bukan perang Badar atau perang Khandaq atau perang Uhud atau melawan Belanda atau perang melawan Jepang, tapi perang yang paling berat adalah perang memerangi hawa nafsu. Itu yang paling berat. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Nah ini, kalau kita perang melawan Belanda, ketika meninggal, ketika kita mempertahankan tanah air, syahid. Gampang, karena banyak temennya. Tapi ketika kita melawan hawa nafsu kita yang ada di diri kita masing-masing, itu sangat berat. Karena tidak ada temannya kita melawannya, hanya sendirian. Kalau perang kita rame-rame, berkelompok, satu pasukan, satu infanteri, satu batalion, beberapa batalion, itu kalau perang. Tapi kalau perang secara dohir ya, kontak senjata. Tapi kalau perang hawa nafsu, kita sendirian memerangi hawa nafsu. Ini makanya sangat berat sekali untuk memerangi hawa nafsu. Kalau tidak dipaksakan. Maka dari itu memerangi hawa nafsu itu harus kita paksakan. Jadi supaya tidak malas harus kita paksakan. Jadi jangan sampai kita sudah malas, kita ikuti aja rasa malas tersebut sampai sholat zuhur habis waktunya, sampai sholat asar habis waktunya. Ketika sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh,
kehabisan waktunya karena kita tidak melawan hawa nafsu, padahal kita tidak tidur, itu kita dosa. Sekalipun kita mengkodok, jadi kita tidak sholat zuhur sampai waktunya habis karena kita tidak memaksakan untuk melaksanakan sholat zuhur, kecapean atau malas. Nah ini sampai waktunya habis, nah waktu asar kita baru sholat zuhur. Nah sekalipun dikodok, tetap kita akan diberi konsekuensi, siksaan oleh Allah. Satu waktu yang kita kodok dengan sengaja, dengan lalai, maka kita akan disiksa oleh Allah di akhirat 80 tahun. 80 tahun disiksa di akhirat ketika kita meninggalkan sholat sampai waktunya habis, gitu. Atau juga begini, baru juga Allahu Akbar kita sholat karena kita tadinya males-malesan, waktunya udah mepet nih, kita baru juga takbir, baru beberapa menit atau beberapa detik, atau belum merampung satu rakaat, belum beres satu rakaat, itu waktu asar sudah datang. Kita melaksanakan sholat zuhur di jam 3:15 umpama. Belum juga kita beres mengerjakan satu rakaat pada sholat zuhur, langsung waktu asar tiba. Maka itu pun termasuk qadha dan itu tetap akan disanksi 80 tahun lamanya di dalam neraka. Itu konsekuensi bagi orang-orang yang melalaikan sholat, ya. Jadi orang yang melayani sholat tetap dikasih konsekuensi, dikasih siksaan selama 80 tahun sekalipun dikodok. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra dari kelas 8. Pak, izin bertanya, apa yang dimaksud orang mukallaf? Apa yang dimaksud dengan orang mukallaf? Ada istilah mu'alaf, ada istilah mukallaf. Kalau mu'alaf adalah orang kafir yang baru masuk Islam, itu namanya mu'alaf. Ini pakai huruf kaf, bukan hamzah. Mukallaf. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang terperintah, orang yang sudah layak diperintah, orang yang sudah layak melaksanakan kebaikan. Itu adalah mukallaf. Yang mana saja mukallaf itu? Mukallaf itu adalah orang Islam yang balik dan berakal. Itu namanya mukallaf. Kalau orang Islam balik tidak berakal, itu tidak termasuk mukallaf dan tidak wajib diperintah dan tidak wajib melaksanakan perintah Allah. Tetapi bagi orang mukallaf, yaitu orang yang Islam sudah balik dan akalnya sehat, maka itu wajib melaksanakan perintah Allah. Jadi orang yang akalnya sehat, balik dan Islam itu wajib melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak melaksanakan perintah Allah, ada konsekuensi. Konsekuensinya akan disiksa oleh Allah kalau tidak melaksanakan perintah Allah. Tergantung apa yang ditinggalkannya, perintah apa, perintah wajib apa yang ditinggalkannya, termasuk puasa Ramadan. Ketika tidak melaksanakan puasa Ramadan, tetap akan disiksa oleh Allah. Bagi orang-orang yang mukallaf, bagi orang-orang Islam yang balik dan berakal. Tuh. Allahumma shalli alhamdulillah. Kita baca doa dulu semuanya. Bismillah.